Sebelum saya mulai presentasi saya pada malam hari ini, saya awali dengan salam panganjali, Om Swastiastu. Pada Zoom malam hari ini dengan tema presentasi firma usaha ikan nila bakar Rajini. Nggak usah berlama-lama, saya langsung saja mulai ke materinya. Di sini ada di bab 1 saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, di bab 2 ada kegiatan usaha, di bab 3 ada aspek keuangan, dan bab 4 bab terakhir adalah penutup. Kita langsung ke bab selanjutnya. Di bab pertama ada latar belakang usaha. Latar belakang usaha ikan bakar Hajining ini yaitu di kawasan Desa Lingsar memang kerap ditemukan para penjual ikan atau pembudidaya ikan tawar seperti ikan nila, seperti balai benih ikan maupun tambak yang biasanya membudidayakan ikan nila. Jadi itu merupakan salah satu latar belakang berdirinya usaha ikan bakar ini. Kemudian ada visi dan misi usaha. Visinya adalah visi usaha ini adalah menjadi pengusaha ikan nila bakar yang mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian ada misi usaha ini yaitu bisa menjadikan peluang usaha ikan nila yang dikenal masyarakat luas sebagai ikan konsumsi sumber protein. Saya langsung lanjut ya ke tujuan usaha. Nah, tujuan usaha ikan bakar di sini adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain sekitarnya yang ada di kawasan Desa Lingsar yang berpotensi pada daerah Lingsar sendiri. Juga menarik konsumen dengan makanan yang sehat, berprotein, dan vitamin dengan harga yang terjangkau. Nah, kemudian kita masuk ke bab kegiatan usaha. Yang pertama ada aspek produksi dan aspek pemasaran. Nah, kita masuk ke aspek produksi, yang dimana ada alat dan bahan. Alat dan bahannya sebenarnya banyak, tapi yang poin-poin pentingnya ada ikan nila segar, pemanggangan, dan bumbu-bumbu sambal seperti cabai rawit, cabai merah besar, bawang putih, garam, penyedap rasa seperti masapo, gula, jeruk nipis, terasi, tomat, dan minyak goreng. Dan di sini juga ada cara pembuatannya. Cara pembuatannya termasuk terbilang gampang. Seperti yang pertama ikan nila dibersihkan isi dalamnya lebih dahulu. Kemudian iris tipis ikan di bagian luarnya. Kemudian blender bahan-bahan yang sudah disiapkan seperti bumbu-bumbu yang tadi. Kemudian setelah halus, setelah itu olesi minyak sedikit ke pemanggangan. Kemudian bakar ikan nila sampai agak kecoklatan setengah matang ya, karena nanti diangkat. Setelah itu kemudian Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang saya buat ya. Ini adalah usaha coffee shop Empati Kopi, yaitu mengapa demikian Empati Kopi atau usaha coffee shop. Di sini zaman sekarang ini tingkat stres yang semakin meningkat membuat masyarakat membutuhkan tempat untuk sekedar melepas lelah atau mencari ketenangan untuk refreshing ya, untuk mengembalikan suasana hati dan pikiran yang tenang. Solusinya adalah ke coffee shop atau kedai kopi yang menjadi salah satu pilihan yang favorit di masyarakat. Di samping itu sudah menjadi budaya khusus Indonesia, di mana masyarakat terbukti mempunyai minat yang sangat besar untuk mengunjungi tempat yang digemari semua usia ini ya. Dengan pergeseran budaya membuat keberadaan coffee shop semakin diakui di masyarakat. Peran coffee shop mendukung perkembangan warung khusus kopi ini, yang semula coffee shop dijadikan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, tetapi seakan coffee shop mempunyai fungsi tambahan sebagai tempat untuk bertemunya teman lama, sahabat, atau rekan bisnis, terutama ini yang bagi kaum jomblo ya, pastinya untuk mencari ketenangan yaitu ke coffee shop
lebih tenang untuk menenangkan pikiran dan hati tentunya. Di sini mengapa mendirikan usaha coffee shop, itu karena coffee shop adalah sebuah tempat yang bisa dijadikan pilihan untuk refreshing bagi sebagian orang. Tempat mampu membuat pelanggan melupakan sejenak masalah dan kesibukan yang sedang dihadapi, yaitu lelahnya bekerja atau banyaknya beban pikiran tentunya. eh, Harus membutuhkan refreshing ya, agar kembali merasakan ketenangan hati. Itu di sini saya memilih kopi, susu, dan teh untuk dijual, untuk menjadi minuman ya. Kenapa demikian? Karena minuman tersebut merupakan salah satu kebutuhan manusia yang setiap saat harus dikonsumsi ya, untuk menambah daya tahan tubuh. Tujuannya di sini ada harus mengelola modal yang bertujuan untuk mencari laba keuntungan ya yang banyak. Yang kedua itu membuka lapangan usaha bagi masyarakat sekitar usaha. Tiga, merealisasikan kreativitas yang dimiliki untuk mengasah kemampuannya. Ini melatih diri agar dapat berwirausaha dengan baik. 5 itu menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha ya. Harus menambah wawasan juga. Ini harapan saya itu, harapan untuk memperoleh laba ya, sesuai target atau lebih ya, untuk menguntungkan usaha. Dan kedua itu agar usaha saya yang saya dirikan itu dapat diterima dengan baik ya di kalangan masyarakat. Dan ketiga itu agar usaha yang saya dirikan dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana yang sudah ditentukan ya. Yaitu untuk membuat usaha harus mempunyai rencana tentunya ya, agar tidak asal-asalan membuat usaha. Yang keempat itu saya berharap agar usaha saya mempunyai atau berkembang dan menguasai pasar. Ini ada proses operasionalnya ya. Ini proses itu harus mempersiapkan sumber daya manusia untuk sebagai pekerja atau karyawan ya, untuk membantu pekerjaan yang harus dikerjakan. Yang kedua itu mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk bahannya. Yang ketiga, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Yang keempat itu melalui proses pengerjaan itu untuk membuat kopi, makanan, cemilan dan sebagainya. Yang kelima itu setelah memakai peralatan itu harus dibersihkan ya, ditata rapi agar tidak berserakan tentunya. Selanjutnya itu sistem dagang usaha kopi shop yang buat kopi buka hari Senin sampai Rabu pukul jam 5 sore sampai jam 11 malam. Hari Jumat sampai Minggu itu sama dengan pukul 5 sore sampai jam 11 malam. Hari Kamis tutup ya. Ini pengembangan yang direncanakan itu fokus terhadap produk yang dijual. Fokus menentukan lokasi usaha yang strategis dan aman dan jumpa yang dilalui banyak orang. Selalu melakukan evaluasi di setiap harinya untuk melakukan perubahan ya, untuk menjadi lebih baik tentunya. Selalu mengupdate menu minuman dan makanan untuk mempromosikan apa saja yang dijual dalam usaha tersebut. Yang keenam, melakukan promosi, yaitu memperkenalkan usaha kita ke orang lain atau bisa juga melalui media ya, agar lebih cepat untuk mengikat pengunjung tentunya. Itu yang ketujuh, yaitu menyediakan customer service untuk pelayanan kepada customer atau konsumen. Ini untuk lebih cepatnya berkembang itu usaha membangun tempat yang berbeda dari usaha tersebut ya, membangun cabang tentunya agar mencapai keuntungan yang lebih banyak. Sini pemasarannya
Di sini menu minumannya yang dijual di coffee shop ini harganya ekonomis, tidak membuat kantong